kami ingin mengajak teman-teman untuk bergabung di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bergabunglah di program studi pendidikan guru sekolah dasar untuk memperoleh bekal dan keterampilan dalam mendidik serta membentuk karakter anak usia sekolah dasar. Jadilah bagian dari tenaga pendidik unggulan yang akan memajukan pendidikan anak-anak. Membentuk pendidikan berkualitas. Bergabunglah sekarang untuk menjadi guru yang berdedikasi. Ayo bergabung sekarang bersama kami. Selamat siang kakak-kakak. Siang. Terima kasih sudah mau hadir di podcast hari ini tentang penilaian hasil belajar model sekolah inklusif. Baik, sebelum kita ke pertanyaannya, terlebih dahulu kakak-kakak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunita Sarah. Saya siapa? Kalau sekali sudah ketawa. Selamat siang kakak-kakak. Siang. Terima kasih telah hadir di podcast hari ini, yaitu tentang penilaian hasil belajar model sekolah inklusif. Sebelum kita ke pertanyaannya, terlebih dahulu kakak-kakak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunita Sarah. Saya Desi Amadasari. Saya Sintia Fatima. Terima kasih atas perkenalannya. Baik, kita akan ke pertanyaan yang pertama. Untuk Kak Desi, apa manfaat penilaian kelas model sekolah inklusif? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yaitu manfaat penilaian kelas ada 5. Yang pertama, evaluasi kemajuan individu. Yang kedua, pengembangan pengajaran. Yang ketiga, orientasi pembelajaran. Yang keempat, pemantauan program pembelajaran. Dan yang kelima, pemberian umpan balik. Baik, pertanyaan yang kedua, apa saja fungsi penilaian kelas model sekolah inklusif? Fungsi penilaian kelas melibatkan beberapa aspek. Di sini saya ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah mengukur pencapaian pembelajaran. Nah, memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Yang kedua, memberikan umpan balik, menyediakan informasi kepada siswa, orang tua, dan guru tentang keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi kebutuhan individu, memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara individual dan merancang strategi pengajaran yang sesuai. Baik, pertanyaan ketiga, apa saja kriteria dan prinsip penilaian kelas? Kriteria penilaian kelas di sini ada 5. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, konsistensi pencapaian, yaitu hasil penilaian dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan siswa. Kemudian yang ketiga, kemampuan pemahaman, sejauh mana siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan. Yang keempat, penerapan keterampilan, bagaimana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Dan yang kelima, kemajuan individu, evaluasi kemajuan siswa dari tingkat pemahaman dan keterampilannya sebelumnya. Kemudian ada prinsip penilaian kelas. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu objektivitas. Penilaian harus adil dan tidak memihak, menghindari bias dan pandangan subjektif. Yang kedua, keterkaitan dengan kurikulum. Penilaian harus relevan dengan tujuan dan isi kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, transparansi. Proses penilaian dan kriteria yang digunakan harus jelas dan dapat dipahami oleh siswa, orang tua, dan guru. Sekian itu jawaban saya. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk kali ini. Sebutkan apa saja teknik penilaian model sekolah inklusif. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaannya. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian tertulis, yang ketiga penilaian proyek, yang keempat penilaian produk, yang kelima penilaian nilai. Baik, pertanyaan yang kedua, apa pengertian penilaian produk? Penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu, kerja praktek atau kualitas estetik dari sesuatu yang mereka produksi. Oke, pertanyaan ketiga, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan portofolio di sekolah? Baiklah, yang pertama adalah saling percaya, yang kedua kerahasiaan bersama, yang ketiga
milik bersama, yang keempat kepuasan dan kesesuaian, yang kelima penciptaan budaya mengajar. Baik, terima kasih Kak Yuni atas jawabannya.